Pemirsa, kenaikan kurs rupiah terhadap dolar yang menembus angka lebih dari Rp14.000 kini benar-benar terasa akibatnya. Harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi sangat mahal. Omset penjualan berbagai barang konsumsi pun merosot drastis, bahkan hingga mencapai titik nadir. Ribuan buruh pun terpaksa dirumahkan karena pengusaha enggan menanggung resiko kerugian terlalu besar. Nah, pemirsa, dalam situasi ekonomi yang serba sulit, begitu apa yang sebaliknya dilakukan? Masihkah ada usaha yang bisa eksis di tengah terpaan badai ekonomi saat ini? Guna menjawabnya, di studio telah hadir Farouk Abdullah Alumni, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development atau CISFED. Selamat sore, Pak. Sore. Terima kasih sudah datang di studio kami pada sore hari ini. Dan ya. kita langsung saja, apakah dalam analisa Bapak, kurs rupiah terhadap dolar masih akan terus memungkung tinggi atau akan bisa dikembalikan lagi, Pak? Oke, ini pada dasarnya jadinya ada dua faktor ya. Faktor eksternal dan faktor internal. Yang masih ditunggu kan yang menimbulkan ketidakpastian itu faktor eksternal itu Federal Reserve Rate yang direncanakan akan dinaikkan. Cuma ini mundur-mundur, kita nggak tahu apakah akhirnya mereka jadi juga meningkatkan suku bunganya itu gitu. Nah, tapi juga ada faktor internal gitu kan. Faktor internalnya bagaimana gitu kan antisipasi dari pemerintah sendiri gitu kan terhadap isu pelemahan rupiah ini gitu. Oke, bagaimana dampak kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh Jokowi pada pekan ini terhadap kekuatan rupiah, Pak? Oke, kalau kita lihat sih dari respon pasar sementara ini belum begitu kelihatan ya. Karena memang itu kan kebijakan dari sisi supply side gitu ya. Itu akan butuh waktu saya rasa untuk bisa berpengaruh gitu. Harusnya ada kebijakan yang lebih instan saya lihat ya. Yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Misalkan ini kan pajak itu batas minimum penarikan pajak itu dinaikkan ya untuk masyarakat itu menjadi 3 juta dari 2 something. Yang kayak gitu kalau restitusinya dikembalikan uang orang lebih cepat saya rasa itu akan berpengaruh gitu. Nah, di samping juga hal-hal yang lain ya. PPN misalkan kurangin aja dulu gitu kan. Ini kan persoalannya sekarang nih dana banyak di kas negara tetapi belum jalan melalui belanja pembangunan ini gitu kan. Jadi orang pajak masuk tapi terus nggak dibelanjakan gitu kan. Nah, kalau itu bisa ditransfer aja dulu, pajaknya dikurangin yang cepat gitu lah. PPN atau apalah ya, PBB kemarin gitu kan. Nah, itu akan lebih berdampak karena masyarakat daya belinya meningkat lagi gitu kan. Lalu dampak apa saja yang terjadi akibat krisis ini, Pak? Sekarang udah mulai saya ikuti tuh sektor manufaktur misalkan ya. Udah banyak sekali PHK di sektor manufaktur ya. Itu juga kalau batu bara memang pelanjutan ya, tapi tambah parah aja tuh jadinya batu bara, pertambangan yang lain ya, koper, segala macam. Itu sepatu sampai garment sekarang kan. Karena gini ya, sebagian usaha itu kan kalau yang komponen walaupun dia ekspor misalkan, tapi kalau komponennya itu dia harus import, itu kan berdampak sama mereka begitu kan. Nah, jadinya ini rupiah yang naik terus itu kan berpengaruh gitu kan terhadap industri ya. Betulnya nanti untuk pemerintah juga karena hutang luar negeri kita yang tiap tahun dibayarkan itu kan akan meningkat juga gitu kan akibat dari pelemahan rupiah itu gitu. Bila dibandingkan dengan tahun 98 dengan sekarang, apakah keadaan sekarang ini bisa dibilang krisis, Pak? Oke. Sebetulnya gini ya, dalam beberapa hal kalau dibandingkan 98 mungkin memang ada yang masih mendingan lah kita ini. Seperti pertumbuhannya kita masih ada pertumbuhan 4% something gitu kan dibandingkan pada waktu itu ya. Udah negatif ya. Inflasi juga ya. Inflasi jauh lebih tinggi pada waktu itu gitu kan. Lalu cadangan devisa kita sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan pada waktu itu gitu kan. Kredit macet. Tapi gini, dengan begini bukan berarti kita bisa meng-underestimate gitu kan. Nah, tetap itu ini harusnya di kesempatan ya. Memang ada hal yang saya apresiasi gagasan reformasi ini debirokratisasi ini sama deregulasi. Karena kita ini kan highly regulated ya, lalu sangat birokratis tuh iklim bisnis. Nah, tapi ini harusnya dilakukan tuh dari awal-awal ya, kita nggak nunggu krisis gitu kan. Ini harus jadi momentum gitu kan, karena untuk menumbuhkan iklim bisnis yang kondusif,
Paling enggak itu kita perlu dua hal. Kita ini harus debirokratisasi, bagaimana tuh iklim bisnis dipermudah ya. Lalu yang kedua penegakan hukum gitu. Nah, penegakan hukum itu mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman gitu kan. Bagaimana bisa dibikin bersih itu semua kan. Itu nantinya tuh menumbuhkan investor confident kan berbisnis di Indonesia itu gitu kan. Betul Pak. Dan kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Dan pemirsa, berbincang bersama Bapak Farouk Abdullah Auni akan kami teruskan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama kami, pemirsa, berbincang bersama Bapak Farouk Abdullah Alwani akan kami lanjutkan kembali. Dan Pak, apakah Bapak punya saran bagi keluarga di Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini, Pak? Oke, mungkin saat ini nih likuiditas ya harus dijaga ya. Jadinya tuh kalau yang belanja yang nggak perlu itu bisa direm dulu ya. Karena kita nih nggak ada yang bisa memprediksi ya what is going to happen. Orang bisa memprediksi tapi itu hanya nggak pasti itu betul ya. Segala macam proyeksi, financial projection yang canggih-canggih aja belum tentu bisa memprediksi secara akurat. Jadinya kita tuh berjaga-jaga perlu ya. Jadi yang tadi tuh likuiditas perlu selalu terjaga ya bagi family gitu kan. Karena kan nih masalah PHK segala macam, paling enggak berapa bulan salary itu adalah di rekening itu, paling enggak itu yang mikro gitu kan ya untuk setiap orang gitu kan. Kalau kita kaitkan krisis dengan dunia usaha itu berkaitan kan Pak. Berarti bagaimana cara pelaku usaha supaya tidak mengalami keberangkutan dalam krisis ini, Pak? Saya melihat gini ya, usaha sekarang dia harus fokus jangan sampai dia terlalu banyak pengeluaran di capital expenditure gitu kan, investment baru karena demand juga kan lagi nggak besar gitu kan. Pokoknya yang penting dia tuh yang ini aja, yang necessary aja, yang priority lah ya. To keep the business afloat gitu kan, tetap jalan aja dulu, jangan ekspansi yang belum ketahuan gitu kan. Saya rasa untuk sementara ya seperti itulah ya. Ya, dunia krisis dengan kebijakan pengetatan dolar itu kan berhubungan. Dan bagaimana pemerintah, apakah itu memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi kita, Pak? Itu memang mungkin maksudnya baik ya, dalam kerangka mengurangi permintaan dolar. Tapi dari beberapa saya lihat ya, overview, saya ikutin perkembangan di dunia bisnis, itu dalam beberapa hal justru ada yang bikin sulit orang juga, khususnya eksporter gitu ya. Eksporter, importer, karena dia misalkan harus pesan pengiriman barang segala macam. Itu tuh membutuhkan extra effort untuk mereka gitu kan. Jadinya saya pikir dalam jangka panjang itu harus ada policy yang lebih bersifat bukan instan yang seperti itu gitu kan, perbaikan lah iklim bisnis internal gitu kan. Tadi penegakan hukum gitu kan. Lalu juga isu dolar ini kan juga karena banyak capital flight ya, repatriasi. Misalkan orang investasi di Indonesia, tetapi uangnya tuh hasil keuntungannya pergi keluar. Kalau kita lihat tuh di neraca transaksi berjalan terlihat sekali tuh defisit itu kan. Nah itu harus berpikir pemerintah, kenapa ini di income account itu orang tuh nggak mau menginvestasikan kembali itu hasil keuntungan bisnisnya ke Indonesia gitu kan. Nah ini kan perlu introspeksi gitu kan. Kita harus banyak perbaikan lah. Harusnya sekarang momentumnya kan, mumpung pemerintahan yang ada sekarang ini baru 1 tahun gitu kan. Nah itu harus ada political will yang kuat lah di situ saya rasa ya. Dalam krisis penguatan kurs dolar terhadap rupiah ini, kira-kira menurut Bapak sendiri jenis usaha apa yang pas untuk menghadapi krisisnya, Pak? Mungkin saya rasa kebutuhan pokok ya. Sekarang orang nih banyak stop up spending kalau yang bukan kebutuhan pokok. Jadinya kalau kebutuhan pokok itu kan baik food industry misalkan, orang yang memang dia butuh ya, inelastik gitu. Walaupun krisis tetap orang butuh ya. Bisnis kayak laundry gitu kan. Itu juga orang kan mau nggak mau dia harus nyuci pakaiannya segala macam, yang seperti itulah ya, yang saya rasa itu akan tetap masih akan berjalan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan krisis ekonomi ini bisa kita lalui dan untuk para pelaku usaha bisa memberikan profit bagi mereka. Baik.
Terima kasih pemirsa dan tetaplah bersama kami di Indonesia Petang karena kami akan masih kembali dengan informasi terpilih lainnya.